Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Upi Elok Indah Kasmani. Saya adalah dosen TK PAUD FKIP Universitas 11 Maret. Saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Ini merupakan pernyataan dari dosen dalam kunjung kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPD dalam bidang pengajaran. Outline pemaparan mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nanti akan saya paparkan ada 8 hal. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajaran lulusan, yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang keempat adalah sistem pembelajaran atau model perkuliahan, yang kelima adalah materi pembelajaran, yang keenam adalah metode pembelajaran, yang ketujuh sistem penilaian atau teknik dan indikator, yang kedelapan adalah rekaman video proses pengajaran. Identitas mata kuliah yang saya bawakan yaitu tentang manajemen lembaga pendidikan anak usia dini. Ini semester genap tahun 2021-2022. Kodenya adalah KB 2411413. Pengajaran merupakan pengajaran tim teaching dan status mata kuliah ini adalah wajib, bobotnya adalah 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji aspek teoritis dan praktis dalam lingkup manajemen peserta didiknya, bagaimana manajemen pendidiknya, bagaimana manajemen sarana prasarananya, bagaimana manajemen humas dan promosinya, kemudian bagaimana manajemen pendirian PAUD, akreditasi PAUD-nya, kemudian tata kelola administrasi berbasis IT, kemudian ada juga manajemen keuangannya, sekolah penggeraknya, sekolah ramah anak, dan program mitigasi bencana. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, CPL 1 tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan tingginya nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral serta etika. Kemudian CPL 7 melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL ke-9 adalah menguasai pengelolaan penyelenggaraan PAUD, dan yang terakhir menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami bagaimana menjadi manajer seorang yang profesional dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Materi pembelajarannya terdiri dari 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah konsep dasar manajemen lembaga PAUD. Yang kedua, manajemen pendirian lembaga PAUD. Yang ketiga, penyusunan proposal pendirian lembaga PAUD. Yang keempat, manajemen kurikulum PAUD. Yang kelima, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam adalah manajemen peserta didik. Yang ketujuh adalah manajemen sarana dan prasarana. Yang kedelapan adalah manajemen pemasaran lembaga PAUD. Yang kesembilan, media promosi lembaga PAUD. Yang kesepuluh, desain lingkungan lembaga PAUD. 11, manajemen hasil. 12, manajemen hasil juga karena perlu 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir 2 kali pertemuan juga adalah manajemen pengawasan. Untuk referensi dari perkuliahan ini, saya juga mengambil dari
hasil penelitian kami yang berbasis penelitian. Ada beberapa dari penelitian kami, kemudian juga dari beberapa sumber teori yang kami dapatkan baik dari jurnal maupun dari buku referensi. Untuk model pembelajaran, sistem pembelajaran ini kita lakukan dengan cara daring, namun bisa kita lakukan juga dengan blended. Namun untuk pengajaran ini nanti kami akan memberikan dengan cara daring dengan kuliah tatap muka virtual via Zoom meeting, asinkron atau asinkronus. Ini nanti menggunakan portal Spada UNS, yaitu Sistem Pembelajaran Daring Indonesia UNS, LMS, kemudian sistem e-learning yang digunakan untuk implementasi pembelajaran daring di Universitas 11 Maret, menggunakan URL, kemudian login, URL-nya adalah spadauns.ic.id, kemudian login ke SSO email UNS. Nanti kelas itu akan sesuai dengan mata kuliahnya, yaitu manajemen lembaga PAUD semester 4 tahun 2022. Kemudian enrollment key-nya atau kode masuknya adalah manajemen _4A. Nah, ini adalah salah satu tangkapan layar kami untuk Spada UNS seperti ini. Kemudian untuk kontrak kuliah, jadi sesuai dengan peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, untuk kontrak kuliah kehadiran adalah 75%. Kemudian etiket interaksi daring ini sudah bisa dilihat di sini. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada login, kemudian dengan menggunakan headset, kemudian hendaknya di-mute mikrofon dan klik simbol tangan untuk interupsi, kemudian mempelajari materi dan dikerjakan tugas atau ujian sesuai jadwal, kemudian mengaktifkan video ketika tidak diminta oleh fasilitator, kemudian izin via chat kepada fasilitator ketika meninggalkan ruang interaksi, kemudian digunakan fasilitas atau fitur dengan baik dan bertanggung jawab. Ini etika dari interaksi daring kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang random perkuliahan. Sesuai dengan pertemuan kami adalah 16 kali pertemuan, ada 2 kali pertemuan, yang satu adalah untuk kegiatan UTS, yang kedua adalah yang ke-16 untuk kegiatan UASnya. Adapun random dari sesi 1, 2, 3 sampai 14 ini kami membagi beberapa hal metode itu terkait dengan daring. Daring ini nanti bisa berupa diskusi, bisa juga dengan studi kasus, bisa juga dengan studi kasus atau team based project. Jadi kami buat hasilnya adalah merupakan team based project. Yang pertama kami bertemu dengan mahasiswa, tentunya kami melakukan kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua kami akan menyampaikan tentang bagaimana sih makna, fungsi, prinsip, dan landasan manajemen lembaga PAUD. Kemudian yang pertemuan ketiga kami sampaikan prasyarat atau mekanisme dari pendirian lembaga PAUD itu seperti apa. Kemudian langkah-langkah penyusunan proposal dalam pendirian lembaga PAUD. Kemudian bagaimana pengembangan kurikulum PAUD-nya. Kami juga menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidik itu yang harus dilakukan atau kualifikasi dari seorang calon guru PAUD. Kemudian penelaahan perilaku anak atau behavior assessment. Kemudian baru ujian tengah semester. Selanjutnya adalah penataan sarana dan prasarana.
kemudian dasar pemikiran marketing lembaga PAUD, karena ini sangat penting sekali untuk bisa memasarkan dari PAUD itu sendiri agar supaya masyarakat itu benar-benar merasa butuh dengan adanya PAUD. Kemudian media pemasaran lembaga PAUD yang membuat media marketing, kemudian penataan lingkungan di dalam lembaga PAUD, indoor maupun outdoor, kemudian manajemen hasil atau luaran lulusan PAUD, kemudian untuk pengertian dan tugas lingkup supervisi PAUD itu seperti apa, tujuan, fungsi, dan prinsip pengawasan di lembaga PAUD, serta teknik supervisi di lembaga PAUD, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester ini sudah masuk pada pertemuan ke-16. Pada pertemuan ke-16 ini mahasiswa adalah mahasiswa yang kami anggap mahasiswa yang sudah mempunyai hasil dari apa yang sudah kami berikan dari pertemuan awal pertama dan hingga pertemuan ke-16. Di situ terbentuk tim based project, sehingga hasil-hasil itu akan kami tagih itu mulai dari membuat artikel jurnal sampai kepada submit. Kemudian mahasiswa itu mengawal untuk step-step mulai dari submit itu nanti akan ada revisi dari pengelola jurnal yang dituju, kemudian sampai kepada publish. Nah, ini tagihan-tagihan ini akan kami minta pada ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Untuk artikel jurnal ini kami meminta dari kelompok itu sudah membuat artikelnya, bahkan sudah mensubmit. Setelah submit sudah mendapatkan respon dari pengelola jurnal dengan cara revisi sampai kepada publish. Jadi kalau sudah publish dari artikel itu, maka kami akan bisa menilai. Jadi untuk rubrik penilaian itu terdiri dari judul, jadi nanti ada nilainya. Dia sudah bisa membuat judul dengan aturan template dari masing-masing jurnal, kemudian latar belakangnya, tujuannya, teorinya, metodenya, pembahasannya bagaimana, sarannya bagaimana, dan kesimpulannya. Itu adalah rubrik yang kami berikan. Bila mana publishnya mungkin di jurnal yang tidak ber-ISBN atau jurnal ber-ISBN atau jurnal internasional. Nah, ini ada grade-grade-nya. Jadi kalau tidak diterbitkan ya ada grade-nya, nilainya. Kemudian kalau jurnal nasional ber-ISBN juga akan kita beri nilai yang sudah kita tentukan. Dan kalau sudah diterbitkan jurnal ber-ISSN terakreditasi SINTA, nah ini juga akan kita berikan dengan nilai yang tinggi. Kemudian buat penilaian mata kuliah ini untuk rubrik kognitifnya atau pengetahuan ini ada 4 yang kita bagikan, yaitu keaktifan menyampaikan gagasan itu 1-25, sistematika penyampaian gagasannya bagaimana 1-25, kualitas substansi gagasannya dan sikap dalam penyampaian gagasan. Ini juga akan kami nilai sehingga diharapkan mahasiswa ini dalam menyampaikan gagasannya bisa terstruktur. Kemudian untuk rubrik aktivitas partisipatifnya, nah ini bisa mengembangkan manajemen lembaga PAUD melakukan implementasi di PAUD. Nah ini ada grade score-nya. Kalau misalnya implementasinya sangat kurang, kemudian apakah implementasinya kurang, apakah cukup, apakah sangat baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan video pengajaran. Dalam hal ini saya akan memberikan secara daring untuk bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK PPT bidang pengajaran. Selamat menikmati. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah. Pagi, Bu. Ya, ini kelihatan cerah sekali ya, kelihatan semangat sekali. Mudah-mudahan ini nanti semangatnya hingga selesai perkuliahan ya. Pada hari ini kita bersama-sama belajar manajemen lembaga PAUD ya. Tentunya kalian masih ingat apa yang sudah saya jelaskan pada minggu-minggu yang lalu ya. Hari ini nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mendirikan lembaga PAUD ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa lembaga PAUD itu sangat penting untuk calon manajerial. Kalian itu nanti calon manajerial ya, calon kepala sekolah. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk pada mata kuliah manajemen lembaga PAUD, ada baiknya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar supaya diberi kemudahan dan kelancaran di dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Ya, saya sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pendirian lembaga PAUD, ya, saya ingin menanyakan beberapa hal yang kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Saya hanya ingin tahu apakah kalian benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, paling tidak hanya mendengarkan ya, tetapi memahami begitu ya. Baik, saya ingin menanyakan kepada kalian, bagi yang siap menjawab, silahkan kalian nanti untuk raise hand ya. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada kalian, mengapa manajemen lembaga PAUD itu sangat perlu diterapkan di pendidikan anak usia dini. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa lagi? Oh, banyak sekali ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kalian nampaknya sudah ini ya, sudah siap sekali ya ini. Silakan Mbak Elina, mungkin bisa membantu menjawab ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk manajemen sendiri itu sangat berperan penting Ibu dalam sebuah lembaga, dikarenakan keberhasilan lembaga PAUD ini tidak lepas dari manajemen yang baik. Kemudian menurut Habibin dan kawan-kawan, manajemen sendiri itu memiliki makna sebagai usaha mengelola, kemudian mengendalikan dan juga mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian pada dasarnya PAUD sendiri itu merupakan satu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia dari lahir hingga usia 6 tahun secara menyeluruh, di mana mencakup aspek fisik dan juga non-fisik. Kemudian perkembangan lembaga PAUD di Indonesia sendiri ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga PAUD harusnya memerlukan sebuah manajemen yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan anak untuk dapat berkembang ke jenjang berikutnya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus ya kepada Mbak Elina. Ya, luar biasa ini sudah bisa menjawab dengan baik ya. Baik, Mbak Erlina, saya terima kasih sekali, berarti sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan. Untuk pertanyaan kedua, saya akan menanyakan tentang apa tujuan manajemen pendidikan di PAUD. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan raise hand. Ya, Mbak Ina Hasna, silahkan untuk bisa menjawab. Oke, Bu, terima kasih. Jadi untuk tujuan manajemen pendidikan di PAUD adalah memberikan kemudahan sistem pengelolaan baik pada pendidik, karyawan, anak didik, keuangan, sarana dan prasarana, serta keluaran yang dihasilkan oleh PAUD. Dari segi manajemen, mengoptimalkan dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Baik, sudah ya, seperti itu. Ya. Baik, ternyata kalian sangat memahami dengan apa yang sudah saya berikan pada hari-hari sebelumnya ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendirian PAUD ya. Di mana pendirian PAUD ini tadi juga kalian juga sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan menjelaskan ya bagaimana pendirian lembaga PAUD.
Jadi lembaga PAUD itu di dalam mendirikan itu tidak asal mendirikan ya anak-anak ya, tetapi ada regulasinya. Nah, regulasi itu ada dalam Permen nomor 84 tahun 2014. Itu tentang pendirian PAUD. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang ingin ini mendirikan PAUD begitu ya, ini bisa ya. Nah, itu ada persyaratannya. Persyaratannya yang sudah dituangkan dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana di dalam mendirikan sebuah lembaga PAUD ya. Di dalam mendirikan sebuah lembaga PAUD itu tidak sekedar kita mendirikan begitu saja, tetapi di dalam mendirikan sebuah lembaga PAUD itu hendaknya mengikuti pedoman dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014. Ya. Di situ sudah dijelaskan beberapa hal tentang bagaimana kita akan mendirikan sebuah lembaga. Nah, dalam mendirikan sebuah lembaga, itu ada persyaratannya, baik persyaratan secara administratif maupun persyaratan secara teknis. Ya, itu semua sudah diatur. Nah, nanti di dalam seorang manajer atau seorang calon yang akan mendirikan lembaga PAUD itu bisa menyusun proposal pendirian lembaga PAUD ya. Itu proposal itu sudah siap antara lain dengan komponen-komponennya ya. Itu adalah yang pertama dia sudah siap dengan kurikulumnya. Selanjutnya di dalam pendirian lembaga PAUD itu hendaknya ada pendidiknya, ya, ada pendidiknya dan ada tenaga kependidikannya. Jadi ada gurunya, juga ada tenaga administrasinya, gitu ya. Tetapi pendidik di sini adalah pendidik yang harus sudah sesuai dengan persyaratan seorang pendidik anak usia dini. Harus berkualifikasi. Ya minimal dia S1 ya, S1 pendidikan anak usia dini. Sehingga di sini tenaga pendidik ini harus benar-benar orang yang memahami sekali dengan tugas perkembangan bagi anak usia dini. Ya. Selanjutnya itu harus ada peserta didiknya. Jadi kalau mendirikan lembaga PAUD, tadi sudah ada kurikulumnya harus disiapkan, ya kan? Kemudian ada gurunya harus disiapkan. Syukur kalau ada tenaga administrasinya, ya, tenaga kependidikannya. Sekarang adalah tentang peserta didiknya. Selain peserta didik ini juga menyusun kira-kira aktivitas sehari-hari di dalam lembaga itu nanti apa yang akan diberikan. Nah, selain peserta didik di dalam pendirian PAUD, itu harus disiapkan sarana dan prasarananya. Nah, selain itu, pemasaran lembaga PAUD itu perlu dipikirkan, marketingnya. Nah, zaman sekarang itu untuk memasarkan lembaga PAUD agar supaya lembaga PAUD itu bisa bisa diterima atau bisa dikenal ya oleh semua masyarakat. Itu sementara ini banyak tidak hanya dari mulut ke mulut, sekarang ini bisa melalui Instagram, ya kan? Bisa melalui video, ya, YouTube, ya, banyak sekali, ya. Kemudian ini media-media promosi ya, ini bisa membuat untuk marketingnya. Nah, kemudian dalam kepautan ini juga hendaknya bisa mendesain lingkungan PAUD itu ya. Tadi ada sarana prasarananya, mungkin ada tempat bermainnya, ya penataan lingkungan itu baik di indoor maupun outdoor ya. Nah, ini perlu ditata sedemikian rupa agar supaya anak itu nanti menjadi nyaman. Nah, nanti hasil ini di dalam pelaksanaannya diharapkan akan menghasilkan apa, keluarannya seperti apa, lulusannya bagaimana. Nah, ini juga perlu dipasarkan ya, secara marketing ya kepada khalayak atau kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada pengawasan. Nah, pengawasan itu tentunya ada pengawasan yang langsung dari
dari dinas terkait, dinas pendidikan tentunya, juga ada pengawasan dari pengelola itu sendiri, ya, dari yayasan. Kira-kira bagaimana keadaan di sekolah ini? Jadi di sini yayasan juga harus betul-betul andil, ya, sehingga itu juga menjadi suatu evaluasi ke depannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Terima kasih. Baik, ini sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Barangkali ada yang bertanya di antara kalian, silakan saya beri waktu untuk kalian bertanya. Silakan. Ya, Ibu, izin bertanya. Tadi yang berarti kalau dalam mendirikan lembaga PAUD itu ada regulasinya nggak, Ibu? Iya, ada regulasinya. Iya, betul. Betul, Mbak Vina. Jadi regulasi ini nanti kalian bisa download, ya. Bisa download di internet. Itu syarat pendirian PAUD, ya, yang diatur dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014. Ya, di situ ada pendirian tentang satuan PAUD dengan peraturan-peraturan yang memaparkan tentang syarat-syaratnya, baik PAUD yang formal maupun non formal. Nah, silakan nanti bisa dilihat di situ. Begitu, Mbak? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, Mbak Azri. Ya, silakan Mbak Azri. Izin bertanya, Ibu, tentang lembaga PAUD itu dapat didirikan oleh siapa aja, Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Jadi lembaga PAUD ini dapat didirikan bisa perorangan. Kemudian ada yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukum ini biasanya yayasan, ya. Misalnya ada yayasan Marsudi Siwi, ada yayasan Muhammadiyah, Aisyah, ini berbadan hukum. Kemudian bisa juga dari pemerintah, ya, boleh dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota maupun provinsi, itu boleh, ya. Jadi mendirikan lembaga PAUD untuk sementara ini dalam regulasi ini dari perorangan sampai pemerintah itu boleh. Baik, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita sudah selesai pada perkuliahannya. Mungkin kalian akan masuk room lagi untuk perkuliahan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita sudah mengikuti kuliah dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.